kalau misalnya di bisnis F&B di Indonesia ya, berbeda sama di luar. Karena kalau di luar, kita umur 12 tahun, itu udah bisa jadi internship di restoran. Jadi bayangin experience-nya ketika umur 20 itu sudah 8 tahun. Kita udah tahu what's going on in the F&B business. Nah, orang Indonesia banyak yang baru selesai sekolah, langsung mau bikin bisnis restoran. Dan saya bisa bilang yakin 80% fail. Justru budaya kita itu yang kita temukan, terutama dalam makanan, budaya kita itu merawat alam. So it's going different direction than whatever the government is doing now. Kalau kita mau berani, ekstrim, kita move to other direction, which is ekonomi yang berbasis kreativitas, salah satunya the food, dan berbasis budaya. Daripada kita bergantung sama apapun yang merusak alam dan bikin keributan di daerah. Hi, it's Gian, and this is Mind of a Builder, decoding the minds of those that dreamt and built. Hi, and welcome back to Mind of a Builder. Pernah terpikir nggak berapa umur menu masakan rumahan yang kita makan sehari-hari? Mungkin resep itu sudah ada jauh sebelum kita lahir. Pertama kali dimasak puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Dimasak turun-temurun tanpa pernah ditulis. Cuma diingat lewat rasa. Makanan yang kita makan hari ini mungkin kelihatan sederhana, tapi di baliknya ada sejarah panjang, ada teknik, bahan, cerita keluarga, bahkan identitas budaya. Tapi gimana nasibnya kalau yang biasa masak sudah tiada, dan resep itu tidak tercatat dan tidak ada pewarisnya? Ini adalah sebuah isu yang diperjuangkan oleh sepasang suami istri. Tamu kita hari ini, Chef Ragil dan May Batubara. Lewat restoran mereka, Nusa Gastronomy, dan inisiatif pelestarian kuliner Pusaka Rasa, mereka mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan kekayaan rasa Indonesia. Dengan riset dan ekspedisi ke pelosok Nusantara, Chef Ragil dan May berhasil membukukan lebih dari 500 resep otentik dari masakan-masakan langka yang nyaris nggak terdokumentasi dan hampir ikut hilang bersama generasi terakhir yang memasaknya. Chef Ragil dan May akan bercerita tentang bagaimana makanan menyatukan mereka sebagai partner dalam hidup dan bisnis, realita membangun usaha F&B, dan tantangan dalam memperjuangkan budaya kuliner Indonesia. Let's dive into a story of taste and building with purpose. Chef Ragil, Bu May, selamat datang di Mind of a Builder. Mungkin bisa cerita dulu nggak Chef Ragil dan Bu May? Walaupun aku juga punya ada insight source-nya dikit, gimana ketemunya, caranya, tapi bisa cerita dikit nggak? Mungkin dari perspektifnya Chef Ragil, gimana ketemu Bu May? Biasanya yang bisa impress perempuan tuh hanya dua. Satu bisa masak, kedua main piano. Ya, zaman dulu nih, saya nggak bisa main piano. Dari kecil bisa aja masak. Ya udah, akhirnya terus masak, tapi terus jadinya berkarir, datang ke kosannya dia. Gitu, datang ke anak kos kan, sayanya udah jadi professional chef, udah apa segala macam, masakin gitu. Jadi apa istilahnya kalau zaman dulu mungkin ketulah sama makananku gitu, jadi nempel. Iya, bisa jadi. Sebenarnya sih lebih ke sana sih. Cuman yang menjadi menarik adalah memang dari dulu itu apa ya, kalau istilahnya May ke saya itu adalah path hidup saya alhamdulillah itu sesuai dengan apa yang saya cita-citakan dari kecil. Dari kecil itu, dari mulai umur sekitar 7-8 tahun, itu saya udah berpikir untuk saya mau jadi chef, saya mau punya restoran. Itu dari kecil alhamdulillah udah punya pikiran kayak gitu, nggak tahu dari mana. Mungkin karena saya dari dulu emang nggak bisa berhenti makan. Jadi dulu ayah saya juga udah bilang, udahlah pokoknya kamu berkecimpung di dunia food and beverage aja deh gitu. Akhirnya dari situ tuh mulai terus kemana. Sampai satu titik pernah baca satu artikel, ada satu pasangan arsitek dan chef, mereka berbisnis dan apa segala macam dari awal apa segala macam. Terus mulai dapat inspirasi deh. Oke juga nih kalau misalnya dapat pacar terus jadi istri arsitek dan segala macam. Kok nilalah ya dapat kalau kata orang Jawa.
Iya, Bu Mei kan sebenarnya jurusannya arsitek kan di Parayangan ya. Iya betul. Jadi yang ngajarin masak semua ya Chef Ragil. Sebagai anak kos ya kita taunya ayam pop dan sebagainya. Jadi yang ngajarin sushi, ngajarin makanan-makanan sophisticated itu ya Chef Ragil. Jadi kita waktu pacaran ya makannya agak fancy ya sebagai anak kos. Jadi dari situ baru mulai belajar lalu mencintai dunia kuliner gitu. Dari dulu emang udah enak ya makanan Chef Ragil ya? Iya, dari dulu jago masak ya. Kayaknya kriteria nomor 1 harus jago makan dulu. Jadi bisa tahu makanan enak atau enggak. Itu walaupun Bu Mei kan sebenarnya backgroundnya arsitek. Tapi akhirnya yang saya tahu tuh sebenarnya setelah lulus akhirnya Chef Ragil dan Bu Mei tuh buka warung ya sebenarnya. What made you, dengan teman-teman lain ya at that time ya? Betul. Tapi what made both of you decide that mungkin at that time walaupun Chef Ragil udah professional chef, Bu Mei baru lulus kayak to take that risk gitu. Dan kenapa walaupun bukan dari dunia makanan atau food, tetap dari Bu Mei juga mau masuk ke dunianya. What appealed you from? Sebenarnya saya aja sih yang jorokin. Dipaksa ya? Sebetulnya I love business. Jadi waktu itu saya kakinya 2 ya. Jadi satu di food business, satu lagi saya export handicraft. Jadi I basically love business. Jadi kalau cerita-cerita dulu waktu masa kecil, waktu SD saya suka bikin gambar atau stiker terus jual ke temen. Jadi dan temen ada yang mau beli. Bahkan bikin craft kecil-kecil terus jual di temen sekolah. Jadi dari dulu memang I love business gitu. Jadi waktu punya suami chef ya of course bisnisnya pasti F&B. Tapi ya saya lebih di sisi desain, kemudian misalnya branding dan sebagainya. Jadi waktu itu ya lumayan clear lah waktu itu. Kalau untuk operasional dan produk tentu Bapak Ragil. Kalau aku lebih ke desain yang berkaitan sama desain. Jadi ilmunya kepake, ilmu arsitekturnya kepake, thinking prosesnya kepake. Cuma bedanya ya nggak profesional arsitek, tapi ngerjain proyek sendiri. Arsitek di restoran sendiri. Ini kliennya most difficult client. Aduh, most difficult client. Iya, soalnya kan suami sendiri. Nah itu kan sebenarnya mulai warung, terus if I'm not mistaken sempat coba beberapa restoran lain, tapi abis itu sempat ada masa di mana ada more stability ya. Chef Ragil juga sempat di 5-star hotel, tapi akhirnya balik lagi jadi food entrepreneur juga ya Chef Ragil dan Bu Mei. Tapi why dengan stabilitas yang tadi di mana Chef Ragil sempat jadi head chef di hotel, why did you come back? Atau emang dari dulu emang ada addiction towards food entrepreneurship? What was it dari Chef Ragil? Sebenarnya petnya agak kebalik sedikit, bukan agak kebalik ya. Maksudnya pet yang saya atur itu dari zaman dulunya adalah saya sebisa mungkin bisa masuk sekolah masak. Setelah bisa masuk sekolah masak, saya bekerja dulu di profesional. Nah, waktu di profesional pun berpikirnya adalah gimana caranya saya bisa dapat tempat kerja di tempat yang baru buka nih. Mau hotel, mau restoran, supaya saya tahu semua step by stepnya. Ya alhamdulillah semua petnya itu dapat. Terus kemudian begitu udah mulai berjalan 2-3 tahun, wah saya mau balik lagi ke professional chef yang bener nih. Karena dulu waktu pertama kerja itu buka hotel baru jadi rank and files employee. Terus saya pindah ke satu restoran bekerja sebagai purchasing. Gitu. Jadi bukan sebagai chef. Karena saya mesti tahu semua step by step sebuah restoran. Nah, udah dari situ udah bekerja 2 tahun di restoran, saya cuma mikir, kayaknya bosen nih, udah balik lagi ke chef deh. Akhirnya pindah ke Grand Hyatt dan di sana sekitar 7 tahun lah kita bekerja di sana. Nah itu ngikutin semua petnya industrial chef. Karena buat saya adalah berpikir simpelnya ya dulu, gue mesti kerja dulu profesional supaya kalau sampai amit-amit bisnis gagal masih diterima lah jadi tukang kupas kentang. Gitu. Maksudnya mikirnya sesimpel itulah. Gitu. Maksudnya itu buat safety netnya dulu mikirnya kayak gitu. Terus abis itu udah selesai tahun 2023 kita udah mulai juga buka warung. Waktu itu kita buka warung tuh mulai dari tahun 99 dari zaman masa kerusuhan. Masih banyak tenda-tenda artis dan segala macam kita akhirnya paksain buka. Paksain bukanya juga sebenarnya juga simple karena saya dulu selalu komplain kalau makan di mana aja sampai akhirnya teman-teman dan dia ngomong, udahlah daripada lu komplain buka aja kenapa? Oke, ayo kita buka. Nah, biasa kan,
warung pertama mau buka, planning semua terlalu idealis. Sampai ada salah satu omnya teman kita bilang, lo ngapain sih planning terus, udah buka besok. Atau minggu depan lah pokoknya buka. Hah? Udah, lagi kurang dana nih om. Udah pokoknya buka aja, apain duit lo kalau ada. Bikin aja udah. Akhirnya kita karena ditantang gitu, oh iya bener ya udah buka aja. Akhirnya kita buka. Ya udah, akhirnya buka tahun 99. Sempat 1 tahun di Barito, di daerah Barito, kemudian pindah ke dulu namanya kawasan Tenda Semanggi ya. Iya, di SCBD. Ya, SCBD. Dekat sini. Ya, habis itu emang itu dulu kawasan kuliner dari mana-mana lah. Gitu. Akhirnya kita dapat tempat posisi yang bagus, sudah bikin di situ, mulai dari situ bisnisnya mulai berjalan lebih proper. Kan kalau dari aku atau teman-teman, kita kan perspektifnya sebagai consumer gitu. Oke, makanannya enak, ini chefnya tuh jago atau enggak gitu. In food operations itself, what is something yang kita sebagai, bukan audiens ya, sebagai consumer underestimate yang penting di dalam food operations gitu sebenarnya. Dan apakah pengalamannya Chef Ragil juga di purchasing juga akhirnya membantu nggak Chef Ragil nanti pas you're actually operating your own restaurants? Tapi apa yang kita sebenarnya underestimate sebagai consumer untuk food operation? Apa yang paling penting, Chef? Sangat penting sebenarnya, karena disitulah biasa aja di restoran adalah bocornya. Jadi in terms of finance. Jadi kalau di restoran, kalau di mata saya, yang paling sering bocor itu adalah satu di purchasing, kedua di tim service dan kitchen, ketiga adalah di chefnya. Nah ini biasanya perputaran uang yang paling banyak di sini. Gitu. Kalau ini nggak dipegang sendiri, istilahnya kalau saya ya, nggak dipegang sendiri dan kita nggak tahu what's going on, itu gampang banget bocornya. Contoh yang simple, kalau nggak ngerti purchasing, harganya dimainin sama supplier dan nama purchasingnya aja udah selesai. Yang mestinya harga tomat misalnya sekilo 30.000, tiba-tiba masuk ke kita 50.000, udah hilang 20.000 tuh. Gitu, itu udah boncos lah, gitu istilahnya kan gitu. Nah, itu yang memang saya ketatin dulu, karena sebelum kita buka restoran, mungkin ada kali ya 10-15 buku tentang how to opening a restoran saya baca dulu gitu, karena buat saya pribadi basic is everything. Mau basic masak, mau basic manajemen simple restoran, itu paling nggak kita tahu dulu. Sampai satu ketemu buku ini, kalau nggak salah bukunya keluarannya ada satu majalah di Amerika, Incorporation kalau nggak salah, itu ngeluarin how to open a restaurant, itu yang jadi Bible saya. Gitu. Ya alhamdulillah kita ngikutin Bible itu step by step semuanya dengan segala pengalaman, ya alhamdulillah bisa buka sampai sekarang lah istilahnya gitu. Saya mungkin nambahin dikit. I think one of the most important thing yang kita lalui adalah saya melihat bahwa pada saat kita jump into entrepreneurship, sebetulnya sudah ada banyak persiapan. Jadi saya sendiri udah pernah misalnya bekerja di corporate, walaupun waktu itu 1 tahun, yang di arsitek nggak ngerti what is petty cash, then you know what is petty cash and how to manage lah gitu. Sementara chef kan udah 7 tahun di operation F&B ya, di hotel, di restoran, di hotel sendiri handle banquet, kemudian handle restoran yang fine. Jadi there's a lot of experience. Yang saya maksudkan di sini adalah saya ngelihat bahwa a lot of young people they just want to go straight from fresh graduate into entrepreneurship, as if being employee is a bad thing, which is not. Jadi menurut saya satu hal yang sangat-sangat penting, even di dunia arsitektur, banyak lulusan arsitektur itu langsung bikin biro sendiri. Sementara running a biro and as a personal, misalnya sebagai arsitek sendiri yang bekerja sendiri bukan kantor, itu beda banget. Saya bisa lihat banyak sekali arsitek besar yang sekarang terkenal, mereka kerja dulu kok in a big firm. I think chef ya atau apapun. Jadi I think the important message here adalah if you want to be entrepreneurs, jangan jump in langsung being entrepreneurs. I think it's a good lesson to work for somebody else, which is kita harus pilih ya. Gue mau jadi siapa? Ya gue kerja di tempat yang nanti gue mau jadi seperti ini, atau gue mau punya bisnis seperti ini. Then you go to that company and then belajar di perusahaan itu before really jump into
entrepreneurs ya, karena there's a lot of details yang nggak diajarkan di Buku-buku. sekolah, di buku gitu. Jadi itu cuma bisa dipelajari kalau kita benar-benar jalanin as an employee. Jadi being employee after lulus graduate is not a bad thing, atau bukan hal rendah, is a learning process. Even 8 years di hotel dan purchasing dan sebagainya is a learning process. Jadi waktu jump in itu udah mateng. Kita udah ngerti how to run how to run business. Saya nambahin dulu sedikit. Apalagi kalau misalnya di bisnis F&B di Indonesia ya, berbeda sama di luar. Karena kalau di luar, kita umur 12 tahun, itu udah bisa jadi internship di restoran. Jadi bayangin experience-nya ketika umur 20 itu sudah 8 tahun. Kita udah tahu what's going on in the F&B business. Nah, orang Indonesia, banyak yang baru selesai sekolah, langsung mau bikin bisnis restoran. Dan saya bisa bilang yakin 80% fail. Kecuali dia bisa. Dan basicnya belum mateng. Iya, dia ngambil profesional untuk nyalain bisnisnya. Ya, kenapa? Karena beberapa detail itu yang hilang. Dan kalau saya sangat menyarankan untuk teman-teman semua dan siapapun yang mau masuk di F&B bisnis, paling nggak berkecimpunglah dulu di dunia bisnis itu minimal 5 tahun lah. Secara profesional dulu aja. Gitu, supaya tahu what's going on. Walaupun at the end of the day, F&B bisnis itu adalah bisnis tentang kemanusiaan. Gimana berhubungan sama customer gitu. Karena kalau ini dua nggak jalan bener, udah tinggal nunggu waktu doang. Nah, di beberapa tahun pertama, itu apa yang paling susah, apa yang jadi pelajaran utama dari Bu May sama Chef Ragil gitu di beberapa tahun pertama? Yang paling efek sih satu memang di financing ya. Satu, kedua adalah jangan terlalu percaya sama orang. Itu maksudnya, ya kadang-kala balik lagi kita percaya sama employee untuk doing the purchasing yang kita udah pagerin aja masih kadang-kala bisa bocor gitu. Terus kemudian kalau kita bercandaannya dan selalu wise man says to us gitu ya, kalau lo belum ditipu sama partner lo, berarti lo belum berusaha. Gitu. Dan sometimes it happens gitu. Ketika kita berusaha pasti ada masanya aja lah. Nggak tahu apa memang berusaha memang selalu kayak begitu atau enggak ya. Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga, lo udah ditipu sama partner lo belum? Belum, lo belum berusaha gitu. Kayaknya selalu dapat semua tuh, selalu kena semua. Jadi tadinya kita nggak percaya karena kita kan semuanya juga mulai dari sama-sama dari nol dan teman-teman dari masa kecil apa segala macam. But ya, shit happens. Wow. Fast forward ke akhirnya kan Chef Ragil dan Bu May, you dedicated, walaupun ada beberapa restoran, akhirnya juga ada warung pasta, and then akhirnya you dedicate your business, tapi juga mission towards Nusa Gastronomy ya sebenarnya, 2016 ya, 2016. What was the push towards starting Nusa Gastronomy, kalau boleh cerita, dan apa yang jadi kayak pinnacle atau aha moment kita bukan Nusa Gastronomy ini dan Nusa Foundation juga akhirnya. Sebenarnya ide bukan ide akhirnya ya, tapi maksudnya ide yang paling besarnya itu adalah saya dulu emang pengen buka restoran Indonesia. Tapi restoran Indonesia seperti apa yang bisa memberikan banyak manfaat? Itu yang aku pikirin. Kalau misalnya bikin restoran Indonesia yang biasa apa segala macam, ya udah banyak juga nih yang bermain apa segala macam. Tapi gimana caranya supaya restoran ini bisa memberikan banyak impact lah. Simpelnya seperti itu. Tapi di satu sisi, saya juga ngerasa ini proyek idealis. Nggak bisa proyek yang kalau kita berbisnis hanya ngutamain ini pasti fail. Ya, pemikiran kita mungkin karena pemikiran udah cukup lama berkecimpung di dunia bisnis. Jadi kita berpikirnya kebalik dengan kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang mikirnya, kita bikin dulu yang premium. Setelah itu baru bikin yang kecil-kecil. Kalau kita malah dulu nggak gitu. Kita mikirnya gimana caranya kita bikin yang bisa jadi money machine kita untuk bisa mensupport idealis kita. Gitu. Jadi ya alhamdulillah dengan bisnis-bisnis yang lain ini ada kelebihan sedikit untuk bisa mensupport si idealis project ini. Jadi begitu udah mulai bisa, akhirnya kita mulai jalan tuh untuk membuat si idealis project ini supaya kita tahu bahwa ini mungkin di awal-awalnya tidak bisa langsung sustain. Gitu. Karena ini akan banyak segala macam. Dulu kita research-nya pun juga simple. Ketika
saya lagi ada tambahan dari misalnya jadi host di TV, ada acara di TV, terus kemudian ada kelebihan dari proyek-proyek yang lain, baru kita bisa research gitu. Nah, ketika berjalan dengan waktu, ya alhamdulillah dapat grant dari US Embassy, ini agak fast forward, akhirnya kita baru bisa researchnya lebih matang dan lebih terencana. Ya, jadi ya sama nyambung dengan chef. Pada dasarnya kita pengen banget punya restoran Indonesia, dan sebetulnya karena kita suka travel ke luar negeri dan kita misalnya mencoba restoran-restoran kayak such as Noma gitu ya, mereka bisa ngangkat makanan Danish yang benar-benar highlight the ingredients, the local ingredients. Kita bilang Indonesia bisa kok, we are so rich. Dan mereka waktu itu banyak sekali restoran di Eropa yang fine dining itu waktu itu obsessed with telur puyuh ya. Jadi kita ketawa kan, karena telur puyuh itu di pasar-pasar itu kita lihat mbok-mbok lagi ngupasin ya. So it was the simple ingredients yang kita nggak appreciate, tapi di luar negeri di fine dining restoran itu kayak wow, ini lucu sekali telur kecil gitu. Jadi akhirnya kita pikir what kind of Indonesian restaurant that we want. Akhirnya kita memutuskan bahwa Nusa Gastronomy is supposed to be not just Indonesian restaurant, but it's like center of excellence. Waktu itu kita begitu mikirnya. Jadi memang kita ditanya ini apa? Ini Indonesian restaurant tapi research based. Jadi kita riset dulu ke daerah, lalu kita balik ke Jakarta, lalu kita membawa bahan-bahan dan knowledge dari daerah tersebut terus kita highlight. Jadi misalnya certain daerah, atau kita pernah juga misalnya highlight Indonesian sea produce dari rumput laut, abon ikan dan sebagainya dari seluruh Indonesia, tapi fokusnya di produk dari laut. Jadi kita bisa tematik gitu. Menunya sendiri nggak pernah fix ya, karena based on whatever we have dari petani atau dari supplier atau dari supplier kita yang dari daerah-daerah. Jadi selalu menunya nggak ada buku menu ya, kita print. Hari itu menunya apa ya kita print. Jadi memang waktu itu research based restoran. Jadi ketertarikan itu sebetulnya tumbuh pelan-pelan ya. Atas dasar bahwa masa sih restoran makanan Indonesia nggak bisa di highlight. Ada chef yang waktu itu bikin statement nggak mungkin makanan Indonesia itu bisa internasional karena tampilannya jelek. Yes, rendang, kalau a bulk of rendang of course jelek, tapi kan it can be plated nicely ya, dan kita prove it itu di Nusa Gastronomy. Jadi waktu itu kita dianggap aneh sekali dan waktu itu belum ada yang mulai. Tapi to be honest, we are happy now because there's a lot of Indonesian restaurant yang sudah mulai modern, terus tampilannya modern, yang sebetulnya apa yang kita coba untuk inspired, dan itu sudah mulai sekarang. Jadi we are so happy that a lot of people going to that direction. Sebenarnya Nusa Gastronomy itu it's a manifestation of your idealism dan research juga. Tapi ujung-ujungnya kan karena ini restoran, kan ada proses dijadiin menu juga walaupun menunya nggak fix. Nah, the menu creation process gitu. What is that process like to bring it from research to table in a packaged way for the consumer, Chef? Itu gimana proses kolaborasinya internal, ngobrolnya tuh harus debatnya kayak gimana tuh, Chef? Oke, wah ini bisa 3 hari sendiri nih. To be honest, nggak ada debat sih. Oke, nggak ada debat. Karena semuanya it's on him. Tapi all that creativity di Chef Ragil. Tapi apa yang di kepalanya Chef Ragil sebenarnya? Yeah, exactly. Nah, that's the question. That's the question. Oke, jadi ini mungkin kebanyakan chef mungkin mirip sama saya ya. Mudah-mudahan sih yang mirip, dan cara berpikirnya tuh sebenarnya simple. Kita berpikirnya lebih banyak menganalogikan dengan lidah dan imajinasi. Gitu. Jadi mungkin karena vocab kita dengan bumbu dan ingredient dan segala macam sudah sudah ada di kepala semua dan di lidah. Jadi ketika saya research itu biasanya nyobain apa segala macam. Boleh dibilang sih emang mungkin agak unusual buat orang karena semua ingredients ini saya harus cobain mentah dulu. Nyobain mentah, nanti mateng gimana apa segala macam. Dari situ mulai tuh keluar connection. Wah ini enaknya pakai ikan, wah ini enaknya pakai daging, ini enaknya pakai apa? Cek, jadi apa ya? Ini kira-kira kita mau ngubunginnya ke region mana nih? Gitu, misalnya kita lagi risetnya di Sumatera Barat. Wah ini kayaknya lebih enak kalau misalnya dicampur sama ingredients-nya dari daerah sulit air di Sumatera Barat nih. Ini kira-kira keluarnya akan begini, presentasinya akan begini.
Mungkin kalau dibikin sequence-nya, saya juga tidak bisa mentranslasi dalam bentuk kata-kata ya, tapi it automatically happen in my brain. Gitu maksudnya kayak contoh yang simpel, misalnya saya makan di satu tempat gitu ya, makanannya normal, let's say makan nasi goreng aja gitu ya, makan nasi goreng gitu kita bisa, aduh mestinya dia masaknya mestinya diginiin lagi dikit, diginiin lagi biar agak lebih enak nih gitu. Wah ini nasi gorengnya nggak fresh, ini nasi gorengnya, iya is automatically aja, cuman emang gimana caranya kita harus mendidik untuk tidak langsung ngomong. Gitu. Dulu soalnya saya ngomong agak frontal, maksudnya suka nggak ada remnya. Itu yang kadang-kala suka Mei juga suka ngerem dan begitu udah punya anak-anak udah pada bilang udah pak nggak usah ngomong, udah nggak usah ngomong. Nggak usah komen. Iya nggak usah komen. Karena sebenarnya niat di hati sebenarnya memang sangat baik untuk supaya kalau orang jualan tuh agak lebih proper lah jualannya, agak lebih bagus apa segala macem. Tapi kadang-kala kan nggak semua orang bisa terima itu. Gitu. Jadi memang sequence kalau saya membuat makanan itu memang lebih mengutamakan imajinasi apa yang ada di vocab pengetahuan saya tentang ingredients. Nah lidah itu ya chef, itu kan lidah kan lidahnya chef sendiri dan chef juga lidahnya atau experience-nya juga berkembang with all the research and travel, tapi pas bikin menu itu juga tetap harus sensitif sama lidah consumer juga atau oke, just not your own itu tapi hypersensitif juga. Ini walaupun lidah gua tapi orang kayak gini gitu ya. Karena in terms of business kan kita harus menyesuaikan market. Jadi kalau misalnya market tidak biasa dengan menu ini, ya tetap harus ada adjustment a bit gitu. Tapi saya nambahin tadi chef, saya percaya bahwa inovasi atau creativity itu nomor satu langkahnya adalah memperbanyak database. I think that is kenapa ada beberapa orang kreatif, sangat kreatif karena dia memang sudah punya database. Kayak kita misalnya mau bikin tulisan atau apapun. The first step itu pasti riset. I think that is not something usual di Indonesia, thinking prosesnya. Jadi selalu kita langsung, we can see why misalnya policy itu tiba-tiba keluar gitu dari government. Loh kok bisa ya? Karena tidak melalui proses riset itu kan macam-macam ya, mendengar, bicara, dan sehingga kita punya data banyak. Dari data ini baru kita bisa ambil key point-nya. Baru dari key point itu kita bisa ambil kesimpulan. That thinking process, research thinking process itu nggak banyak terjadi mungkin karena kita dari SD kan menghafal. Tidak dengan riset. Sementara beda dengan edukasi di luar negeri, di mana kalau mereka tugasnya adalah bikin tulisan. Kalau bikin tulisan, kamu harus baca beberapa buku, and then mengambil kesimpulan, lalu membuat tulisan versi kamu. Ya kan? That's how people, maksudnya thinking prosesnya harus begitu. Jadi apa yang terjadi di sini sebetulnya years of experience, years of database, mencoba dan mencicipi makanan se-Indonesia, sehingga itu menjadi gampang karena everything is already in his head. Sebetulnya gitu sih. Jadi proses experience and then synthesizing sendiri. Dan dia suka baca buku. Jadi even buku masak dari luar negeri, dari Peru, dari mana juga dia lahap gitu. Jadi it's not just experience, tapi knowledge thinking juga. Oh gila ya di Peru orang nggak bikin ini. Oh ini di sini gitu. Jadi kalau di luar negeri juga dia mencoba restoran atau mencoba makanan-makanan aneh sehingga database itu jadi kaya. Itu sih kayaknya menurut saya kenapa itu bisa berproses di otaknya Chef Ragil. Karena database-nya banyak. Emang proses atau journey research ini juga sekalian bantu inovasi dalam usaha juga ya. Banget. Proses atau perjalanan research tadi ya Bu Mei, kan kita selalu, at least aku sering nonton atau kadang-kadang nonton di YouTube Gordon Ramsay atau siapa, dia traveling jauh-jauh, dia sampai kemana. Apakah orang yang emang a true chef, a true food entrepreneur, a true food businessman or woman emang perlu ya kayak that adventurous spirit gitu? Atau menurut Bu Mei sama Chef Ragil gimana? Like kan kita lihat kayak dia traveling kemana gitu, dan aku juga tahu kayak Chef Ragil dan Bu Mei juga banyak travelnya. Bahkan aku dengar cerita Chef Ragil juga sampai naik helikopter atau mana. Like, is that what you need? Sebenarnya you cannot do it without it? Atau itu emang hasil dari passion
from the research ya, Bu Mei? Aku jawab dulu. Ya. Tergantung kebutuhan, karena kita kan memang mau ngangkat ingredients dan lokal ini ya. Tapi kalau misalnya let's say you just wanna build Indonesian fine dining, atau fine dining, sorry, not just Indonesia, tapi modern fine dining. What you need to do adalah nyobain semua Michelin star di Eropa segala macam, sehingga menambah vocabulary. Jadi yes, you need to add your vocabulary towards your direction gitu. Kalau mau bikin fine dining, ya lu sebanyak-banyaknya nyobain fine dining sedunia. So you have vocabulary yang cukup untuk membangun fine dining gitu. Sementara kalau kita kan fokusnya adalah Indonesian dan meng-highlight ingredients atau traditional recipes. So that's how we do it gitu. Jadi to me depend on your direction. Pokoknya apapun your direction, you need to add vocabulary, which is through research. Bisa baca, bisa video, bisa YouTube or whatever. But you need to add vocabulary to yourself gitu. Oke. Kalau dari saya sih ngelihatnya di semua bidang yang di dunia ini akan jauh lebih baik kalau misalnya memang bisa dapat banyak wawasan di bidang yang kita pegang. Misalnya let's say ya kalau saya memang makanan, saya bisa tahu banyak basic di seluruh makanan dunia, akan jauh menguntungkan saya ketika saya mendevelop makanan Indonesia. Karena kalau saya melihatnya adalah makanan ini nggak bisa cuma di satu daerah doang, pasti ada pengaruh dari daerah lain. The history of the world-nya begitu soalnya. Jadi itu yang juga kenapa waktu awal-awal di industri, saya gila sekali dengan semua basic makanan di dunia. Jadi saya dalemin masakan Jepang, saya dalemin masakan Cina, kebetulan basic saya memang di French dan Italian. Pokoknya dimanapun ada basic cooking di dunia manapun yang ada bukunya, itu pasti saya kejar. Supaya saya tahu what's going on. Apa sih hubungannya sama Indonesia? Apa sih kira-kira Indonesia bisa dikuatin tekniknya dengan ini? And somehow it's related, gitu. Jadi itu sangat menarik. Apalagi kalau misalnya let's say di dunia misalnya arsitektur lah, gitu. Arsitektur juga ada hubungannya. Semua teknik arsitekturnya pasti dari luar, gitu. Gimana ngembanginnya buat di Indonesia, gitu. Jadi hampir semua bidang itu akan jauh lebih baik kalau kita punya vocab yang lebih besar. Mungkin lebih di dunia yang berhubungan dengan produce-nya lewat creativity ya, gitu. Kalau di finance atau di manajemen saya nggak tahu apakah perlu sebanyak itu vocab tambahannya, apakah basic di US, basic di Europe atau basic di Jepang itu berbeda. Mungkin nggak perlu begitu, bisa lihat dari buku, tidak perlu datang untuk research melewati journey, gitu. Nah itu mungkin yang benang merahnya kali ya, kalau semua yang berhubungan dengan creativity industry, ya sebisa mungkin punya banyak vocab dan selalu menambah vocab, karena nggak akan pernah berhenti. Tidak pernah belajar. Ya, gitu. Tidak pernah berhenti belajar gitu. Tidak pernah berhenti belajar, sorry. Gitu, apalagi sekarang udah banyak YouTube apa segala macam. It helps. Tapi ketika sudah berbicaranya F&B, that you have to train your tongue, itu juga masalah. Masalah dalam arti bahwa langsung direct kita gitu. harus nyobain sampai nanti ditemuin, begitu kita ngeliat apa bisa lihat di depan, bisa cobain. Kata kuncinya tuh vocabulary, expand vocabulary, dan database tadi ya, Bu Mei. I want to talk about pusaka rasa, karena kan sebenarnya itu juga culmination dari tadi udah ada Nusa Gastronomi, tapi ditambah dengan masuk ke Cultural Preservation Fund ya di tahun 2020, di mana selama 2 tahun Bu Mei sama Chef Ragil traveled all across Indonesia, kayaknya more than 500 recipes ya sebenarnya, dan ada bukunya kan sebenarnya. What are actually the challenges of actually preserving Indonesian food heritage and food culture, Bu Mei? Kalau challenge-nya banyak, tapi kami merasa bahwa apa yang kita lakukan tetap berhasil menjadi the beginning. Karena after Pusaka Rasa kemudian banyak, pertama banyak respon positif terhadap bukunya. Terus kita sudah mengirimkan ke lebih dari 20 institusi, not just hospitality school, tapi juga kayak antropologi. Karena
makanan atau ya makanan lah, makanan itu touch down many issues. Dari sisi hospitality, of course kita pengen anak-anak lulusan hospitality Indonesia itu punya narasi lebih banyak. Again, vocabulary tadi lebih banyak mengenai makanan Indonesia yang sebetulnya tidak banyak yang punya gitu. Nah dari riset ini kita berharap mereka akan mendapat banyak narasi. Kemudian juga dari kacamata antropologi, dari sisi budaya. Ini menjadi sesuatu yang penting. Jadi kita merasa bahwa ini sebenarnya udah mulai bergulir ya. Terus kita juga senang sudah banyak konten-konten yang mengangkat budaya kuliner Indonesia. Jadi konten makanan itu bukan hanya sebetulnya tadi ada pertanyaan yang quick question, tren apa yang sebenarnya saya maksudnya kita tidak terlalu nyaman gitu adalah sebetulnya konten-konten makanan yang menunjukkan makan yang dengan lahap terus mulutnya mengecap-ngecap terus pokoknya kayak makan lakus itu loh, serakah itu. Jadi kita kok nggak nyaman ya. Kita kan mukbang atau makanan cara makan yang merekam videonya itu dengan makan dengan terlalu over ya. Itu rasanya nggak pas. Tapi kita justru sudah mulai melihat banyak konten makanan, banyak konten creator yang mengangkat budaya makanan dengan cara yang baik. Dan itu yang sebetulnya kita harapkan ke depannya akan terus semakin bergulir ya. That's why Pusaka Rasa is just a beginning, karena kita berharap lebih banyak lagi konten creator terutama yang di daerah yang mengangkat budaya makanan daerah masing-masing dengan cara baik, bukan dengan cara ya pokoknya tidak dengan cara inilah ya kesannya serakah atau gimmick atau whatever gitu ya, benar-benar yang memang konten baik lah gitu. I think that's what we hope. Jadi definitely bergulir. Ya kalau buat saya bilangnya bahwa ini adalah it's just the beginning, adalah setelah kita keliling-keliling riset tentang makanan Indonesia. Kalau saya pribadi malah lebih merasa, wah gila ini kayaknya tambah kesini kayaknya tambah nggak dipikirin ya. Gitu. Maksudnya kita melihatnya adalah ini resep-resep, teknik masak atau apapun yang berhubungan dengan masakan-masakan Indonesia. Yang mengerti itu mungkin yang sekarang umurnya udah 70 tahun ke atas. Yang mana sebenarnya kita kejar-kejaran waktu. Gitu. Dari kita riset ini aja sudah ada sekitar 3-5 orang yang udah pass away. Dari kita habis ngobrol sama mereka, nggak lama terus kita dapat berita bahwa mereka udah nggak ada. Itu kita sedih banget karena sebenarnya masih banyak ilmunya beliau yang belum kita record dengan baik dan benar gitu ya. Nah hal yang seperti ini tuh jadi kayak kejar-kejaran kan. Gitu. Jadi kita hanya berpikir ini harus menjadi awalan untuk menjadi sesuatu yang bisa sebisa mungkin menjadi lebih besar. Kira-kira apa? Nah tadinya kita selama 2-3 tahun belakang ini mikir nih kira-kira mesti gimana caranya ya supaya bisa menjadi satu hal yang lebih besar. Akhirnya kita ketemu teman dari Jepang, ngobrol-ngobrol, dia cerita bahwa anaknya sekolah di Jepang dari kelas 3 SD itu sudah ada modul pelajaran tentang gastronomi Jepang. Gitu. Yang nggak harus masak, mereka hanya perlu bawa makanannya dari rumah. Dan paling nggak mereka tahu itu datangnya dari mana makanannya. Itu dagingnya dari daerah mana, terus berasnya dari daerah mana. Itu mereka sudah harus tahu. Kalau misalnya mereka pun nggak tahu, di sekolahnya diajarkan. Daging di Jepang itu yang bagus dari mana, dari sini. Jadi ketika kita ketemu sama orang Jepang, mereka pasti bangga sama makanannya. Karena dari kecil mereka dikasih tahu. Mungkin nggak banyak makanannya ya, paling apa sih yakiniku, yakimono, ramen apa segala macam, mereka paling nggak tahu tuh. Nah itu sekarang sebenarnya yang lagi kita tuju untuk bisa menjadi modul untuk kurikulum untuk dari SD. Minimal mengetahui itu dulu. Iya, pengetahuan budaya makanan Indonesia lah setidaknya. Karena kalau masing-masing daerah lah ya. Kalau itu nggak dimulai dari as soon as possible. Ini semakin lama akan semakin hilang. Ketika sudah hilang, kita udah ketinggalan. Semakin ketinggalan juga. Karena yang paling kita sadar adalah bangsa kita ini adalah bangsa yang nggak selalu suka nulis. Gitu. Dan tidak suka baca. Ya, jangankan nulis, baca juga males. Ya. Ini ada cut ininya nih, ada garisnya nih. Pada saat sekarang nulisnya kebablasan.
Mau di Twitter, mau di sosial media, nulisnya rata-rata kebablasan kan? Gitu. Nah, walaupun sekarang kalau misalnya kita lihat ada satu app yang sudah bisa, dia udah ada sekitar 50.000 resep kalau nggak salah. Masuk ngasih gratis semua resep orang boleh naruh di dia apa segala macam. It's okay, it's good. Gitu. Paling nggak kita punya database itu dulu. Tapi belum proven. Gitu. Nah, waktu kita melakukan si pusaka rasa ini, mungkin untuk sebagian orang lihat 500 resep mah dikit. Gitu. Orang berpikirnya gitu, dikit. Oke, ini mungkin dikit. Tapi yang perlu dilihat adalah kita sebisa mungkin nyari 500 ini adalah yang ada di internet. Gitu. Yang di internet mau nyari soto ayam ada kali 1 juta resep gitu. Tapi yang kita cari ini adalah bukan resep yang ada di internet, sebisa mungkin lah ya, gitu. Mungkin ada beberapa yang sudah ada di internet, gitu. Tapi ada beberapa menu-menu yang aneh, memang kita nemuinnya adalah ketika kita turun langsung, nyemplung ke ibu-ibunya itu. Dan challenge-nya memang itu untuk menemukan resep atau sosok-sosok yang masih masak resep yang tradisional itu, karena memang waktu kita riset di awal sebelum kita datang ke tempat itu, kita udah kan kita harus riset dulu ya sebelum datang ke desa tertentu. Nah itu kita udah minta mereka untuk menyebutkan resepnya apa aja dan kalau kita lihat bahwa ini kita nggak pernah temuin dan memang jarang, dan kita biasanya request minimal 5. Ibu ini masak 5 masakan yang kita nggak pernah dengar, atau misalnya dia masak masakan yang dulu neneknya masak. Jadi nenek-nenek masak masakan neneknya dulu yang udah nggak ada. Nah itu kayak dia masak ulang ya. Jadi itu yang kita coba cari, Dad. Makanya walaupun 500, tapi 500 resep ini lumayan jarang terdengar ya. Dan yang tadinya di desktop research dibanding yang jauh beda jauh ya? Beda. Jauh beda. Karena kita 6 bulan di luar rencana. Kita 6 bulan pertama desktop riset, dan itu memang desk riset itu yang kita temukan memang umum ya. Kayak daerah sini itu pasti jajanan paling kalau di Google itu jajanan paling hits atau makanan paling ini yang wajib kamu coba kalau ke kota ini. Tapi yang kita lakukan kan kita bukan ke kota, tapi masuk ke desa. Jadi itu yang paling challenging adalah menemukan sosok yang masih bisa masak masakan-masakan tradisional yang terdahulu yang neneknya ibunya masak itu. Sulit banget. Karena memang setiap rumah itu memiliki resep masing-masing. Gitu. Jadi kalau kita selalu bilangnya sama teman-teman di daerah atau teman-teman anak muda gitu ya, nggak usah mikirin makanan-makanan yang datang dari luar yang kelihatannya keren lah. Kalau kalian mau kelihatan keren, sering-sering aja upload apa yang ada di rumah dimasak sama orang tua kalian. Karena dengan itu paling nggak mereka secara nggak sadar mereka preserve si makanannya lewat sosial media. Itu masalah nanti nyari resepnya gimana ya. Buat yang bisa masak atau segala macam, lihat cara masaknya udah pasti bisa ketahuan. What do we have to do next? Karena saya juga dengar Bu Mei sama Chef Rage bilang, maksudnya culture bagus, dokumentasi bagus, tapi there's an element that we have to, kita juga harus commercialize dan nge-brand ini juga kan sebenarnya, seperti Thailand, seperti Korea. Apa yang kurang sebenarnya untuk, what do we need to do to actually get to that level ya, Bu Mei? Apa yang masih kurang? Kita memang yang menarik adalah dari kuliner Indonesia adalah kita punya the problem of too many. Jadi pertanyaan makanan apa yang mau diangkat? Masa rendang lagi? Ya rendang udah terkenal di dunia, tapi menjadi isu kalau ditanya jadi makanan apa yang harus kita majukan ke dunia? Kayaknya pertanyaan itu selalu dilontarkan oleh banyak orang, bahkan teman-teman di pemerintahan gitu. Jadi ada godaan untuk memilih. Misalnya, oke, kita pilih 5, oke kita pilih 30, oke kita pilih gitu. Sementara apakah benar 5 dan 30 ini benar-benar mewakili kuliner Indonesia? Jadi we have the problem of too many, saking memang kita beragam sekali. Tapi justru mungkin yang kita angkat keberagaman itu. Jadi it's not about the food, tapi the diversity of our kuliner gitu. Mungkin itu yang perlu diangkat ke dunia, bahwa misalnya ada beberapa restoran yang kita misalnya mau ngangkat yang most popular like sate atau gado-gado atau rendang, it's okay. Tapi kita mungkin bisa mulai mengenalkan makanan-makanan yang tidak banyak didengar orang, tapi jadi unik di restorannya itu ya. Bisa makanan Batak, bisa makanan Sulawesi, tetapi menjadi sesuatu yang unik. Kayak sei actually now become popular and then become trendy
which is actually itu kan traditional food, which yang menurut saya itu adalah contoh yang sangat baik. How to sort of like meng-highlight traditional food tapi in a modern way. Jadi CI yang kekinian dengan branding kekinian itu menjadi sesuatu contoh yang baik untuk hadir dulu lah di Jakarta, dari makanan daerah kemudian hadir di Jakarta menjadi sesuatu yang kekinian sehingga orang belajar bahwa CI itu makanan asli dari NTT dan sebagainya kayak gitu. Jadi that's one way ya. Tapi it is challenging. One of the most challenging adalah because we have the problem of too many. Highlight the diversity ya. Yeah, we should highlight the diversity. Bener sih, gitu. Tapi kalau misalnya ditanya, kira-kira makanan Indonesia apa yang bisa buat jadi lokomotif produknya ya? Gitu. Itu sebenarnya kalau saya pribadi as a chef, melihat dari apapun yang terjadi di dunia sana, memang harus sesuatu yang unik. Unik itu dalam arti ya, kita mesti ini dulu ya, merunut dulu tuh. Mesti unik, ada experience-nya. Gitu. Nah, mungkin salah satunya memang, iya bukan karena saya suka makanan Padang dan gimana apa segala macam. Mungkin ya emang harus makanan Padang dulu. Itu kenapa? Karena makanan Padang itu cara makannya pun unik, harus pakai tangan lah, apa segala macam. Itu sama seperti ketika orang Jepang ngenalin pertama sushi ke Amerika, nggak ada yang nengok. Gitu, siapa di Amerika yang mau makan makanan ikan mentah kan? Yang akhirnya mereka keluar dengan namanya California Rolls, yang semua susinya mateng. Gitu dah. Itu baru bisa keterima kan. Begitu udah mulai orang terima, oh nggak taunya makan sushi Jepang healthy ya, lebih healthier lagi kalau misalnya pakai ikan yang mentah apa segala macam karena lebih bagus, baru masuk ke situ kan gitu. Nah, Indonesia juga begitu. Jadi kalau saya sering ditanya gitu ya, makanan Indonesia apa yang kira-kira bisa membawa Indonesia lebih kenal lagi di luar negeri? Pilihannya cuma 2, restoran Padang atau bakar-bakaran Indonesia. Indonesian gitu. Grill. Ya, barbecue is never fail. Ya. Dimanapun. Dan itu dari barat ke timur ada, kita kan bakaran. Bakaran bikin bakaran seafood. Di Bali happening. Bikin di luar negeri Bali seafood. Udah pasti happening. Gitu maksudnya Manado seafood juga udah pasti happening. Gitu maksudnya kita melihat sejarah aja gimana jadinya orang restoran yang paling failed, yang paling sering nggak fail tuh apa sih gitu. Ya barbecue gitu. Branding tuh penting ya sebenarnya. Branding tuh penting sebenarnya. Penting sekali. I think there is also the weakness of our nation. Karena kita kan bisa lihat ya kalau di luar negeri itu even city aja kayak Melbourne punya branding so nice gitu ya. Jangankan negaranya, kotanya brandingnya bagus gitu. Jadi to find the branding and then stick to it for years itu konsisten ya. Jadi itu penting banget. Nah masalahnya kan setiap kementerian punya branding sendiri. Dan itu sehingga jadi nggak terlalu kuat ya. Saya pikir one of the most important thing buat Indonesia at this point adalah to develop the nation branding. Dan nation branding itu bisa relate to all subject. Jadi to pariwisata untuk industri untuk too many things ya. Jadi satu aja itu yang keluar ke luar negeri, dan saya rasa negara tetangga kita walaupun saya tidak perlu menyebut mereka very strong with nation branding. I think nation branding is important tapi tidak dipikirkan dengan baik oleh pemerintah kita, setidaknya belum dibikin dengan baik. Dan itu nggak bisa dibikin oleh satu kementerian, itu harus dari the highest level. Understand the importance of nation branding, baru itu kemudian di-develop di bawahnya, dipakai bersama oleh kementerian, sehingga tidak ada logo yang berbeda-beda, tidak ada pesan yang berbeda-beda juga. Kan satu hal yang pasti sih memang yang harus dipikirin adalah untuk Indonesianya, jangan mikirin masing-masing instansinya. Kalau selama masih mikirin masing-masing instansinya, mau apapun ini nggak akan bisa jadi. Suaranya nggak satu ya. Maksudnya kayak Thailand bisa happening ya karena ada instansi private-nya yang jalan. Gitu. Begitu udah jalan baru ngikut. Tapi karena ini perintah raja. Gitu. Jadi nation brandingnya juga kuat. Jepang juga begitu. Karena ini memang sebagai nation brandingnya udah sushi aja dulu lah gitu. Udah akhirnya itu. Tapi kalau orang di kota yang nggak punya sushi, ya udah terima aja kan gitu. Nah kalau di sini terlalu ikut semua ya. Iya. Yang penting adalah harus dikasih satu veto bahwa apa dulu nih supaya ini berjalan, dan tinggal dikasih tahu juga ke makanan-makanan yang lain ini akan mengikuti nantinya.
Gitu. Masalahnya kan memang ya di negara kita tercinta ini kadang-kala tidak percaya proses. Maunya semuanya minta sekarang jadinya kemarin. Ya, itu yang paling sering kan kejadian. Nah, itu yang, Kita gitu yang ya. agak sedih tuh itu sebenarnya. Bahwa kita harus tahu proses, bahwa sekarang kita nentuinnya apa, mungkin hasilnya baru 5 tahun lagi. Got it. Unified voice, dan itu emang itu yang nge-lead itu emang harus dari pemerintah dulu ya, Chef Iya, ya, Bu? iya, Okay, betul. got it. Betul. I'm just curious about food teknik. Kan salah satu edisi dari Pusaka Rasa kan sebenarnya teknik cooking teknik juga ya. Setelah Chef Ragil explore 2 tahun terakhir and beyond that, kan kita selalu dengar tuh French teknik tuh yang jadi apa ya, foundation gitu. Tapi what's unique about Indonesian technique, and is it something yang people should learn? Kan kita mau membawa gastronomi ke pendidikan atau kurikulum di Indonesia, tapi apakah di luar negeri juga, is it something that people should learn too sebenarnya teknik di Indonesia, atau perspektif Chef Ragil gimana? Kalau saya malah selalu merasa dan sangat menyarankan untuk yang mau masuk ke teknik masakan Indonesia ini memang memiliki dulu teknik masak minimal French. Kenapa? Karena suka nggak suka sampai titik ini yang memiliki sequence basic dari dasar sampai advance baru Prancis yang punya bukunya. Gitu. Yang lain semuanya adaptasi dari sini. Kalau misalnya mereka belum mengerti teknik-teknik dasarnya ini, mereka mungkin agak sulit mentranslate apa yang dilihat di Indonesia. Tapi itu yang menjadi agak berbeda dengan yang saya rasakan. Kalau mungkin saya tidak mengerti teknik masak Prancis dan Itali, begitu masuk ke makanan Indonesia agak bingung. Bingungnya dalam arti, kenapa dibikinnya begini ya? Ini sebenarnya analoginya kemana ya? Tidak bisa mentranslate itu. Kalau kita bisa dapat banyak basic makanan dari negara lain, kita bisa menganalogikan ini larinya sebenarnya arahnya kemana. Kita memperbaikinya mesti bagaimana. Gitu. Itu bisa dapat semua logikanya tuh. Tapi kalau misalnya enggak, suka nanti nggak ketemu. Bukan saya mengecilkan teknik masak Indonesia, tapi malah kebalikannya. Teknik masakan Indonesia itu sudah advance. Advance dalam arti di tradisionalnya mereka memiliki semua teknik masak yang mungkin di teknik masak basic-basic di Prancis dan Italia ini nggak ada. Gitu, misalnya kayak kita kalau misalnya di teknik masak Prancis dan Italia kita tahunya cuma boil, frying, grilling, steaming, sote, terus kemudian baking, roasting, ya. Tapi di Indonesia kita nemuin banyak sekali bahwa pakai transfer heat. Transfer heat itu adalah nggak langsung nih apinya, gitu. Di luar sana nggak banyak yang main begitu. Jadi ada satu teknik masak si bakarannya kayak cetakan apa namanya? Tanah liat ya. Iya, kayak cetakan kue bandros kalau orang Jawa Barat bilang pancong, kue pancong. Itu mereka bukan dipanasin dari bawah, tapi arangnya semua dimasukin ke dalam cetakannya itu. Begitu sudah panas dikeluarin, baru ingredients-nya masuk ke situ, biasanya sagu. Terus didiemin. Jadi begitu itu udah mulai agak nanti mendingin baru dilepas. Gitu. Nah, teknik seperti ini jarang banget di mana-mana selain Indonesia. Gitu. Terus misalnya dimasak bambu. Orang taunya masak bambu cuma masukin semua ke dalam bambu, bakar. Tapi ada teknik lebih advance lagi dari itu. Dia pakai bambu 2, satu bambu besar, satu bambu agak kecil. Di bambu yang pertamanya ini dikasih agak ada air. Masukin lagi bambunya. It's sebenarnya simple. Kalau kita lihatnya ini direbus. Tapi direbus kok ada bambu lagi ya, nggak langsung makanannya. Itu kenapa dia begitu ya? Nggak taunya dia nggak mau masuk panasnya itu terlalu frontal masuk ke dalam bambu yang keduanya. Untuk menjadikannya makanannya memang slow cooking. Gitu. Nah, balik lagi ke situ. Bahwa teknik masak Indonesia itu adalah teknik masak yang paling baik kalau saya lihat. Paling baik itu dalam arti gini. Semuanya adalah slow cooking. Tidak ada semua yang dimasak itu dipercepat apa segala macam itu nggak ada banget. Nah, tinggal kita harus memperhatikan bahwa ini kira-kira perpaduannya untuk dapetin gizinya gimana ya. Gitu. Misalnya nanti bisa di-combine masak-masakan Indonesia ini dengan menggunakan sous vide teknik dari teknik yang udah agak lebih advance, yang
mereka dimasak dengan temperaturnya dijaga. Mau masak sampai 12 jam kek, mau masak sampai 18 jam. Selama temperaturnya dijaga di posisi yang seharusnya, misalnya kayak protein dia bagusnya adalah di 60-an, ya udah di 60-an terus tuh, tapi harus dijaga terus. Nah, sebenarnya itu yang banyak terjadi di makanan Indonesia. Gitu, misalnya kayak teknik bambu. Teknik bambu ini sebenarnya di dalamnya mereka nggak akan panas banget. Begitu mereka panas, mereka akan langsung keluar tuh lewat, kan mereka biasanya ditutup pakai daun, semua langsung pasti naik ke atas. Tapi biasanya mereka akan ngecilin atau mindahin supaya jangan sampai boiling banget. Gitu. Jadi teknik-teknik itu yang sebenarnya kalau kita mengerti esensi masak dari tempat-tempat lain, kita bisa mentranslate ini. Dan kalau udah mengerti basicnya, you actually appreciate it even more ya sebenarnya. Jadi kita bisa memperbaiki gimana bagusnya. Misalnya, kenapa sih orang dulu itu masak selalu pakai gerabah kalau numis? Kenapa beda? Kalau sebagian orang bilang beda dimasak dengan menggunakan stainless. Gitu. Karena kalau pakai gerabah itu jarang banget gosong. Gitu. Karena mereka biasanya bukan karena mereka dikasih panas terus, karena kalau udah panas biasanya mereka pindahin tuh. Karena posisi kompornya itu berbeda kalau di masakan tradisional Indonesia. Jadi posisi kompor itu biasanya ada 3. 1 dikasih kayu bakar yang apinya paling besar. Kedua masih ada transfer heat dari yang ini agak besar. Yang ketiga itu biasanya yang paling kecil apinya. Itu karena pengaruhnya adalah dari ini udah besar, medium, low. Nah ketika mereka udah numis, sudah apa segala macam, mereka pindahin itu. Gitu. Tapi itu terus kemasak. Gitu. Tapi ya otomatis akan jadi slow cooking, jadi bagus banget. Gitu. Jadi memang teknik Indonesia ini sebenarnya kaya banget, tapi belum ada yang mentranslasi menjadi sebuah teknik yang menarik. Balik lagi ya, harus ditranslate ya at some point. Nah di buku kita ini ada beberapa yang udah dicoba kita baru dokumentasikan sih, belum kita perkaya dengan perbandingan dengan berbagai teknik masak dari luar ya. Iya, ini benar-benar buku dokumentasi. Iya. Dan kita pun juga harus terbuka bahwa ini memang bukan semuanya teknik orang Indonesia aja. Karena memang kita pengaruh influence dari banyak negara akan pengaruh banyak sekali dari negara-negara lain yang mempengaruhi cara masak kita. Terakhir, aku mau nanya tentang masa depannya food entrepreneurship di Indonesia, Bu May, Chef Ragil. Dari satu sisi ini kan kita di era digital di mana mungkin banyak kesempatan untuk orang belajar dan promote dirinya juga, tapi kita juga sering dengar, nggak tahu ya chef semakin banyak atau semakin dikit orang yang mau jadi chef in the future, I'm not sure. Itu pertama. Dan kedua, yang tadi Bu May sempat bilang kan, F&B is a very challenging business. Bahkan aku juga ingat ada roommate, teman baik yang dia sebenarnya sangat passionate dengan makanan, tapi akhirnya pilih traditional career gitu sebagai in finance atau in consulting dan lain-lain. Tapi dari perspektifnya Bu May gimana? How do you see the situation of food entrepreneurship today? Mungkin di Indonesia, in particular di Indonesia ya, apakah kita tuh, how do we get more people to become food entrepreneurs? Karena itu kan akan semakin bantu misinya yang Bu May sama Chef Ragil juga. Tapi gimana sekarang Bu May? Actually, I strongly believe it's one of the future of the Indonesian business ya. Karena kita sering dengar bahwa Indonesia is the sleeping giant or is the next big thing, which is true. Jadi saya sangat berharap bahwa anak-anak muda kita banyak yang masuk ke sebetulnya not just food business tapi creative business ya. Karena food is part of this creative business. Why? Because I think we heard ya lately kan there's a lot of issues regarding tambang. So I know kita memang supposedly Indonesia itu sudah moving directions from any industry yang exploit the nature towards anything cultural. Jadi and food is one of the strongest in terms of culture-based economy. Jadi one of the strongest, or let's say the low-hanging fruit, karena who doesn't love to eat gitu. Even
not just orang Indonesia ya, or di dunia juga, who doesn't love to eat. Dan kita dengar bahwa ada kebangkitan restoran Indonesia lah di Australia. Kemudian there's so many actually good news, probably covered by bad news. Tapi there's a lot of good news in terms of course what the young people do in Indonesia itu biasanya beritanya baik ya. Jadi I think that is one of the most important thing that should be encouraged atau supported in the future especially by our government. Is one thing is to realize that we have this culture which is one of the strongest in the world. Kita paling kaya, kita paling diverse, beragam, dan kalau negara-negara seperti Korea dan Jepang bisa menggantungkan devisanya dari dalam tanda kutip jualan budaya, instead of merusak alam dengan apapun yang sekarang lagi issues, I think that is the main issue di Indonesia adalah saat masih banyak pengusaha atau bahkan our government melihat bahwa masih bergantung dengan ekonomi, dengan industri yang mengeksploit alam. Jadi ada budaya yang bisa dieksploit dalam tanda kutip baik, yang bisa mendatangkan devisa, and then slowly replace, of course nggak bisa cepat-cepat, tapi slowly replace industri yang merusak alam. Justru budaya kita itu yang kita temukan, terutama dalam makanan, budaya kita itu merawat alam. So it's going different direction than whatever the government is doing now. Kalau kita mau berani ekstrim, kita move to other direction, which is ekonomi yang berbasis kreativitas, salah satunya the food, dan berbasis budaya. Kreativitas kita dari mana sih? Kan ya dari basically kita punya budaya yang bisa diangkat menjadi sesuatu inovasi atau creativity, and that should be our future. Daripada kita bergantung sama apapun yang merusak alam dan bikin keributan di daerah, then definitely it won't be sustained in terms of alam, nggak sustain, di dunia juga ditolak-tolak sebetulnya. Banyak hal yang dari Indonesia sudah banyak ditolak, energi, kita semua masuk ke renewable energy. Jadi udah nggak bisa ke arah situ. Harus ke arah yang lebih berbudaya ya. And we have that. We have a strong culture. Kapan lagi kalau nggak sekarang we move to that direction. I think that's one of, dan salah satu yang paling kuat adalah kuliner. Baik pariwisata, produk makanan, produk agro, banyak sekali yang bisa diberdayakan dari konteks budaya kuliner yang tentu tidak merusak alam, justru merawat alam. Jadi memperluas perspektifnya bukan hanya food tapi kreatif. Yes. Energy transition dan transisi ke industri yang lebih dekat sama budaya kita. Karena sebenarnya kita di dunia kreatif ada economic power-nya juga ya, Bu. Yeah. And it's proven by other nations yang tidak, sialnya mereka tidak punya cukup banyak sumber daya alam, sehingga mereka harus jadi kreatif. Harus jadi kreatif, kalau nggak dapat duit dari mana. Tapi justru karena mereka jadi kreatif, mereka jadi tidak bergantung pada sumber daya alam. Ya sebenarnya sih satu adalah kalau saya sih ngelihatnya bisnis makanan itu it's always growing. Oke. Ya, selalu bagus. Dan kalau misalnya kita boleh layering, ada beberapa layering bisnis makanan itu yang sustain dan unsustain. Dan gimana caranya kita membuat yang unsustain ini menjadi lebih sustain? Ya, ini gampangnya gini. Yang sustain itu sebenarnya udah bisa kelihatan. Makanan Jepang sustain di Indonesia. Ya. Burgers sustain, steak sustain. Makanan Indonesia growing. Ya. Cuman kalau positioningnya salah, dia fail. Gitu. Nah, kita sebagai orang Indonesia gimana caranya untuk ngembangin yang makanan Indonesia? Supaya apa? Supaya efeknya adalah lebih besar. Efeknya lebih besar untuk apa? Untuk dari segi yang mensupport bisnisnya kah? Ataukah dari segi petani, nelayan, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan bisnisnya? Kedua juga menjadikan makanan Indonesia juga menjadi tuan rumah di negerinya sendiri gitu ya.
terus kemudian juga makanan-makanan Indonesia akan lebih sustain, terus ingredients-nya akan lebih sustain karena selalu dipakai gitu. Karena kalau kita ke daerah sekarang, kita nanya, Pak, bahan ini masih ada nggak? Wah, udah nggak ada, udah nggak ada yang mau pakai. Karena udah nggak ada yang masakan itu lagi gitu. Itu yang paling kita sedih sebenarnya. Efeknya adalah iklim sekarang udah tambah susah, tapi petaninya juga nggak banyak tolong untuk hal kayak begitu ya. Gimana caranya supaya yang berhubungan dengan bisnis ini juga bisa menolong itu. Kalau cita-cita saya sih sebenarnya lebih dan melihat perkembangan ke depannya adalah itu. Jangan terlalu tereforia dengan semua makanan dari luar itu bagus. Ya, kita harus lebih yakin bahwa makanan Indonesia itu adalah bagus dan it's the future of economy of Indonesia. Gitu. Karena itu yang kita lihat misalnya dari Bangkok. Bangkok sekarang kalau nggak salah tahun lalu udah sampai hit bahwa turismenya mereka, gastronominya mereka itu udah jauh lebih tinggi daripada industri lainnya mereka selain mobil. Mobil pun juga udah semakin turun. Ya, gitu. Maksudnya itu sebenarnya udah proven. Jadi gimana caranya all the stakeholder di Indonesia ini merasa bahwa tourism, yang which mean juga termasuk makanan di situnya, adalah ekonomi yang paling bisa mensustain negara ini. Gitu. Kalau itu semua disupport, mungkin nggak tahu ya, ini mungkin hubungannya agak panjang. Food estate nggak diperluin lagi, karena udah pasti diminta sendiri sama lokalnya bahwa tolong dong bikinin ini karena kita perlu nih lebih banyak apa segala macam. Itu akan berjalan sendiri. Gitu. Karena balik lagi kalau teori saya mengatakan bahwa kadang-kala memang banyak yang tidak mengerti proses. Jadi maunya mainnya langsung jeger ya udah nggak akan sustain. Gitu. Itu sih yang bikin sedih. Tapi kalau misalnya ngelihat dari bisnisnya sendiri, F&B is always growing. Tapi satu lagi buat teman-teman yang memang baru masuk ke bisnis F&B, basic it have to be perfect. Nggak harus sempurna banget, tapi paling nggak kuatkan basic lah. Punyalah basic yang benar, yang mumpuni. Gitu. Lastly mungkin dari Bu May dan Chef Ragil, tell us what's next untuk Pusaka Rasa, what's next for both of you, what are you working on? Bu May, Chef Ragil. Oke. Basically dari hasil riset kami yang Pusaka Rasa itu, mungkin ada dua hal yang kita akan mengerjakan. Yang pertama adalah kita akan membuka kelas masak Indonesia, khusus memang makanan Indonesia untuk berdasarkan hasil riset itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua mungkin kita akan membuka atau maju ke gastronomi tourism, di mana gastronomi tourism ini benar-benar masuk ke dapur-dapur ibu-ibu gitu, yang kebetulan waktu itu juga kita riset di tempat yang sama. Karena memang dengan gastronomi tourism ini, ibu-ibu ini tentu mendapat pendapatan lebih ya, jadi ada nilai ekonominya. But at the same time, the preservation of the recipe juga happens. Jadi anak-anak mudanya mau bantu. Jadi ada knowledge transfer ke generasi berikutnya juga terjadi. Jadi secara budaya dia sustain, secara ekonomi juga dia sustain. Dan secara promosi Indonesia, kuliner Indonesia khususnya, ke luar negeri juga berjalan. Jadi there's so many good thing happen from the gastro-tourism. Jadi I think that's how we want to move forward, at least from the Pusaka Rasa. Ya. Kalau saya sih cuma nambahin ini aja bahwa memang masih mengejar untuk kerjasama dengan Departemen Pendidikan, Kementerian Pendidikan untuk bisa masukin kurikulum ini paling nggak ke anak-anak SD atau SMP. Itu supaya mereka lebih menghargai lagi gastronomi Indonesia. Supaya kita, masa iya sih udah 350 tahun dijajah sama negara lain, terus kita dijajah juga pakai makanan negara lain, gitu kan agak sedih ya. Gitu. Sama kalau mungkin memang memberikan nggak tahu regulasi untuk tidak terlalu banyak makanan-makanan dari luar yang dijual secara street food. Itu yang sebenarnya saya mau coba fight ya. Bukannya saya against that. Satu adalah kalau makanan dari luar terus masuknya di street food, biasanya udah nggak proper. Itu nggak proper itu dalam arti ya udah pasti dimurah-murahin gitu, dan akhirnya nanti yang keluar adalah bukan makanan yang sehat. Kalau mau di restoran ya udahlah di restoran nggak apa-apa. Jadi paling nggak street food at least it's our own world, it's our own local produce gitu. Itu yang harus kita sadari bahwa
kalau street foodnya aja udah dikuasai sama makanan-makanan dari negara lain, makanan Indonesia akan di mana tempatnya? Chef Ragil, Bu Mei, thank you so much for the stories, Makasih insights, and sudah diundang. tentunya inspiration. Thank you so much. Itu dia kisah perjalanan dan perjuangan Chef Ragil dan Mei dalam memperjuangkan makanan Indonesia. Dari urusan dapur dan detail operasional yang sering dianggap remeh, sampai visi besar soal bagaimana kuliner bisa jadi kekuatan ekonomi dan identitas bangsa. Dari cerita mereka, kita belajar bahwa membangun sesuatu yang solid butuh pemahaman yang utuh. Bukan cuma soal passion, tapi juga soal proses. Penting untuk terus memperluas vocabulary kita, database kita, menumbuhkan wawasan, sampai disiplin menjalani setiap langkah yang ada. Dari kisah mereka, kita juga belajar bahwa menjadi builder, membangun sesuatu, enggak selalu tentang reinventing the wheel, menciptakan hal baru. Tapi juga tentang menjaga apa yang hampir hilang, agar tetap hidup, tetap berarti. Terima kasih Chef Ragil dan Mei untuk warisan rasa yang kalian perjuangkan supaya tidak hilang begitu saja. Kalau kalian suka dengan episode kali ini dan pengen tahu lebih lanjut soal Mind of a Builder, subscribe and follow our social medias @BuildInBlue. I'll see you in the next episode. Have an awesome day.